Selamat datang kembali di video tutorial Rajut oleh Evansi. Untuk video kali ini aku mau bikin tutorial lengkap untuk bikin dompet kecil seperti ini dari awal sampai selesai. Oke, kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Benang rajut, hakpen, gunting, jarum tapestri untuk menjahit rajutan, kemudian kancing, benang jahit, dan jarum jahit. Oke, kita mulai. Untuk video ini aku menggunakan dua warna benang sekaligus, jadi menggunakan dua helai yang dirajut seolah-olah aku merajut dengan satu benang. Oke, kita mulai membuat chain atau rantai sebanyak 39. Merajut dengan dua helai benang sekaligus harus lebih berhati-hati sebab bisa aja kita gak sengaja hanya mengambil satu helai seperti pada video. Aku melakukan kesalahan sedikit. Berbeda dari video-video tutorial rajut aku sebelumnya yang aku selalu menggunakan teknik knitting atau brayen, untuk video tutorial bikin tas kecil ini aku menggunakan teknik haken atau crochet. Dan untuk tas ini aku menggunakan half double crochet atau HDC. Untuk baris pertama diawali dengan membuat 2 chain atau 2 rantai, lalu membuat half double crochet pada chain keempat dari hakpen. Dan dilanjutkan dengan membuat HDC di setiap chainnya. Di bagian chain paling akhir, sesuai pola, kita akan membuat 5 HDC di dalam satu chain. Polanya bisa dilihat. Yang mana itu akan menghasilkan bentuk setengah lingkaran. Berikutnya lanjutkan dengan membuat HDC di chain yang sama, hanya letaknya berlawanan dari HDC sebelumnya. Jadi ini kita membuat melingkari chain, dan ini sampai ujung chain awal.
Jangan lupa untuk memasang marker. Siapkan 2 marker pada ujung yang berbentuk setengah lingkaran tadi. Kita menaruhnya di 3 chain paling ujung. Jadi di chain pertama, kemudian yang tengah dibiarkan, dan kita pasang lagi marker di chain yang ketiga. Nantinya ini akan dijadikan ujung dari setiap penambahan stitch ya. Untuk baris kedua, seperti biasa diawali dengan 2 chain. Kita putar hasil rajutan, kemudian membuat HDC seperti biasa. Jadi untuk setiap barisnya, untuk setiap baris-baris berikutnya, langkah pertama akan selalu seperti itu. 2 chain, lantas HDC. Oke, kita sudah ketemu lagi dengan marker. Artinya kita akan mulai membuat bagian setengah lingkaran yang nantinya akan menjadi bagian tutup dari tas kecil kita. Oke, sesuai pola. Polanya itu yang warnanya orange, yang kedua ya. Baris kedua kan. Jadi kita buat 2 HDC dalam satu chain. Oke, sebelum lanjut, marker dulu diberikan di stitch HDC yang pertama tadi. Kemudian untuk yang bagian tengah, kita berikan 3 HDC sekaligus dalam satu HDC atau satu stitch ya. Oke, masuk baris ketiga. Seperti biasa 2 chain. Lalu HDC pada stitch berikutnya. Masih cara yang sama.
Oke, skip masuk ke bagian tutup tas untuk baris ketiga, yaitu yang warnanya biru sesuai pola. Jadi kita membuat 2 HDC sekaligus dalam satu stitch, dan setiap stitchnya kita buat 2 HDC sekaligus kecuali stitch bagian tengah sendiri, seperti yang bisa dilihat di pola. Oke. Oke, kita sudah masuk baris keempat, masih dengan cara yang sama. 2 chain dan HDC di setiap stitchnya sampai ketemu marker lagi untuk bagian tutup tas. Kita akan skip sampai ke bagian tersebut. Oke, kita udah siap bikin bagian tutup tas. Untuk baris keempat, di pola adalah yang warnanya hijau, bisa dilihat. Jadi kita bikin 2 HDC dalam satu stitch. Kemudian untuk stitch berikutnya kita buat 1 HDC. Oke, marker jangan lupa. Kita buat 1 stitch, 1 HDC. Kemudian stitch berikutnya buat 2 HDC. Satu HDC. Di 3 stitch paling ujung kita membuat 3 HDC, jadi nggak ada penambahan HDC lagi di situ.
Oke, untuk baris kelima dan seterusnya, aku tidak menunjukkan dari awal bikin chain lagi ya. Jadi langsung masuk ke bagian setengah lingkaran atau bagian tutup dari tas. Seperti berikut ini. Kita udah hampir sampai marker. Oke, untuk pola baris kelima adalah yang warnanya ungu di pola. Jadi kita cukup bikin satu chain, lalu skip satu stitch dan buat HDC di stitch berikutnya. Untuk baris keenam, kita lihat itu yang warnanya kuning emas. Bagian yang berbentuk seperti melingkar-melingkar itu adalah half double crochet kita pakai hakpen lagi untuk membuat HDC baru. Ini semua masih dalam satu stitch.
Jadi mestinya ada 7 helai benang di hakpen kamu, dan kemudian kita masukkan semuanya sekaligus. Jadi langsung sekaligus selesai. Dan kemudian nantinya akan ditutup dengan membuat satu chain. Untuk baris ketujuh, simple, cukup half double crochet aja di setiap stitchnya. Untuk yang space, di atasnya space kita buat 2 HDC, dan di atasnya half double crochet yang ada 3 buah sekaligus, kita buat 1 half double crochet. Oke, masuk bagian tutup baris ke-8. Satu baris lagi kita udah selesai. Jadi untuk baris ke-8 ini persis sama dengan baris ke-5. Kita cukup bikin chain, lalu skip 1 stitch, kemudian HDC di stitch berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Baris 9 terakhir, yang warnanya merah di pola, itu kita bikin seperti baris ke-6 tadi ya. Kita bikin half double crochet 3 buah dalam 1 stitch sekaligus, kemudian dipisah dengan 3 chain, dan kita skip 1 stitch juga di bawahnya. Oke, 3 chain. Kita hanya membuat di bagian space, membuat 3 HDC sekaligus di dalam 1 space, dan seterusnya seperti biasa.
Karena ini baris paling terakhir, maka nanti setelah selesai satu baris ini kita akan menggunting benangnya dan bagian untuk tas sudah siap dijahit. Oke, ini sudah dilipat dan aku sudah jahit salah satu sisinya seperti ini, dan yang bagian ini masih belum dijahit. Tadi yang sudah kita rajut. Jadi untuk bikin tas ini simpel banget, cukup ngerajut tadi jadi panjang dan kemudian ujungnya dilipat ke bagian tengah jadi seperti itu. Dan bagian pinggir-pinggirnya kita cukup jahit aja seperti ini. Dengan benang yang sama, kita ambil sekian meter secukupnya yang akan kita gunting untuk dijadikan benang untuk menjahit. Untuk menjahitnya, aku menggunakan jarum tapestri seperti ini. Sama kayak jarum jahit, cuman dia lebih besar, yang lubangnya muat untuk benang rajut. Diratakan posisinya agar nggak miring. Dasarnya sederhana, cukup menggabungkan sisi atas dan bawah ya di situ dengan benang jahit yang kita sedang gunakan. Jadi hanya menggabungkan saja, kita masukkan di masing-masingnya di bawah yang ada bentuk chain atau V itu. Usahakan serapi mungkin. Dan setelah selesai sampai ujung, jarumnya masukkan ke bagian dalam dari tas yang sudah jadi itu ya, agar sisa benangnya ada di bagian dalam dan akan lebih mudah untuk merapikannya.
Oke, hampir selesai. Bagian paling akhir adalah merapikan sisa ujung-ujung benang yang ada dari hasil rajutan ataupun jahitan. Jadi menggunakan hakpen yang lebih kecil, kita selipkan ujung dari sisa-sisa benang ke bagian dalam ya, seperti itu. Dimasukin biasa aja, yang penting benangnya nggak asal-asal tersulur dan dia akan jadi lebih aman, jadi nggak gampang lepas. Oke, tas kecil kita sudah selesai. Bisa ditambahin kancing di bagian depannya untuk mengunci bagian tutupnya. Dan untuk jahit kancing ini gampang banget. Pakai jarum jahit dan benang jahit kayak biasa aja. Dijahit di bagian dalam gitu. Jadi ntar dimasukin di sela-sela lubang di tutupnya itu. Oke, makasih banget udah nonton video tutorial rajut kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya, oke? See ya!